sekitar tahun 2004 bulan 6. Bentar, saya besari volume. お前はもう死んでいる。 Assalamualaikum, nama saya Haji Maisa Afni yang sering disapa Bobby aja, Bobby Lingge. Bobby Lingge atau Bobby Marley, asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di vlog saya Eka Ndeso, karena wonge Ndeso. Selamat malam saya ucapkan dari Kota Pendidikan, Kota Singaraja, Bali. Malam ini saya lagi di rumah teman saya, yaitu sekaligus bos dari perusahaan kerupuk Putra Harapan. Putra Harapan itu juga mantan TKI Arab. Ini dia Pak Haji Bobby yang bisa dipanggil atau nama lengkapnya Haji Maisa Afni. Pak Haji, siapa lu Pak Haji? Halo. Oke teman-teman, beliau ini adalah seorang pengusaha kerupuk ya teman-teman, kerupuk besar teman-teman, pengusaha besar itu di Singaraja. Nah, kita wawancara dulu bagaimana sih ceritanya kok bisa sampai terjun ke dunia kerupuk kayak gini teman-teman, makanan sehari-hari ya kayak gitu. Oke, kita tanya dulu dari pertama. Ini kan saya tadi bilang mantan TKI Arab kayak gitu ya teman-teman. Nah, pertanyaan pertama saya Pak Haji. Ini kenalin dulu dah namanya Pak Haji biar lebih afdol. Namanya siapa? Halo, Assalamualaikum, nama saya Haji Maisa Afni yang sering disapa Bobby aja, Bobby Lingge. Bobby Lingge atau Bobby Marley, asik. Nah, Ibu. Oke. Ya teman-teman, saya mau nanya Pak Haji, sebelum buka usaha kerupuk ini, gimana kok bisa ceritanya ke Arab kayak gitu? Bisa diceritain Pak Haji, gimana kok bisa kepikiran mau kerja ke Arab atau gimana gitu? Oh ya, sekitar tahun 2004 bulan 6. Bentar loh, saya besari volume. お前はもう死んでいる。 Oh ya, sekitar tahun 2004 Juni itu saya berangkat ke Arab Saudi, 2004 sampai 2010, 6 tahun di sana, di Jeddah, Arab Saudi. Di Jeddah. Di Jeddah ya. Nah, terus Jadi sopir ya Pak? Ya, Nah, saya kerjanya driver di Tamar International School, bawa bis, Oh, bawa bis. antar jemput anak sekolah. Oke, siap. Berarti selama 6 tahun antar jemput anak sekolah gitu Pak Haji? Ya. Atau pernah bawa mobil pribadi gitu? Oh ya, pribadi juga sama. Pernah ya? Pernah. Oh. Pribadi 3 tahun, di sekolahan 3 tahun. Itu di satu tempat juga Pak Haji? Apa? Lain tempat. Oh, berarti yang mobil pribadi bos? Di Jeddah saya 4 tahun, di Mekah 2 tahun. Di Mekah. Jadi selama 6 tahun tuh apa pernah pulang pergi Indonesia Nah. atau diem di Arab aja selama? Langsung tancap di Selama Arab, 6 tahun? 6 tahun ya. Wih, lama Pak. Lama Pak Ji. Lama. Ini teman saya, Om Arif Hidayatullah. Nggak bercanda. Om Arif Syakban. Oke teman-teman, lanjut pertanyaannya. Nah, setelah 6 tahun di sana, oh berarti memang benar-benar nggak pulang ke Indonesia tuh Pak Haji? Ini pasti. Setelah 6 tahun di sana, Sini. terus pulang ke Indonesia, itu apakah langsung buka kerupuk
atau gimana Pak Haji? Atau ada hal yang lain yang dikerjakan? Enggak, pulang 2010, nganggur 8 bulan, nggak kerja, makan tidur di rumah. Narik angkot. Selama 8 bulan. 8 bulan, habis itu saya ada paman saya supir angkot lah, saya nanya-nanya dah sama dia masalah angkot karena saya kerjanya di driver kan. Akhirnya saya beli angkot satu, ya itu dah di angkot 2011 saya jadi supir angkot. Supir angkot. Sampai 2013, kurang lebih 2 tahun dah. 2 tahun sampai punya 2 angkot. Akhirnya di 2 tahun di angkot, terus 2013 saya kerja freelance dah ke Jawa, ke Ini nyupir masih. supir, masih driver. Habis itu sebentar itu, habis itu saya nyeles Stop, sampai situ dulu Pak Haji. Nah, selama driver itu kan teman-teman tadi Pak Haji bilang punya angkot. Nah, angkot itu kalau di Jawa yang dinamakan Lin teman-teman. Lin, Ya, Lin. Kalau di sini Bemo. Kalau Bemo kalau di Jakarta yang monyong itu ya, ini bukan. Ini Lin, tapi kalau di Bali namanya Bemo teman-teman. Kayak gitu, itu selama 2 tahun beliau, terus lanjut jadi freelance Pak Haji. Nah, supir freelance Bali Jawa. Kayak gitu Pak Haji ya. ya. Nah, terus setelah itu Pak Haji Baru nyeles nyeles camilan. Camilan. Pertama sekali nyeles camilan saya. Nyeles camilan. Habis camilan Jajan. terus ya sejenis kacang kayak gitu, keripik-keripik. Akhirnya ke roti langsung, roti pia gitu campur dah sekitar 30 item. Oh, berarti sebelum kerupuk usaha kerupuk yang besar nih Pak Haji pernah terjun ke camilan sama roti kayak gitu Pak Haji ya? Camilan Itu berapa tahun Pak Haji? 2 tahun. 2 tahun. Nah, lika-likunya Pak Haji. 2 tahun bangkrut. 2 tahun bangkrut 2014-an itu. Eh, itu ya mungkin enggak jodoh Pak Haji ya, Ya, di sana Pak Haji. 2014-an. 2014. Hampir saya mau berangkat ke Malaysia, banyak utang saya. Oh, hampir mau berangkat lagi. Hampir udah nelpon ipar saya, hampir berangkat ke Malaysia. Ya mungkin Tuhan berkehendak lain, Allah berkehendak lain kan. Habis itu ketemu saya sahabat Dopi Tegalingga, Komandannya. Semoga nonton. Komandan Dopi. Ketemu saya sahabat Dopi Tegalingga. Nah, ketemu di Karangasem. Itu masih nyeles Ji. Masih nyeles saya waktu itu kue. Oh, Masih kue. nyeles. Tapi ibaratkan pemasukan sama pengeluaran nggak balance lah. Besaran pengeluaran daripada. Berarti masih di roti yang ini Ji ya. Ya masih. Habis itu saya bincang-bincang masalah kerupuk, diajaklah sama dia ke bosnya Perusahaan Tegalingga ya. Oh, berarti perusahaan. sebelum buka usaha Pak Haji ikut orang dulu berarti. 2015 itu ya ke Tegalingga, ikut perusahaan kerupuk pada Suka 2015 itu. Saya dimasukin sama itu sahabat Si teman Dopi. ini. 2 tahun di sana. 2017 saya masuk sekitar bulan 11, tanggal 7 bulan 11 2015. 2015. Berhentinya sama hampir Belum. sama itu, kurang 2 tahun kurang 1 minggu lah gitu. Oh, hampir 2 tahun berarti ikut orang Hampir Pak 2 Haji. tahun di sana saya jualan, dapat area jauh sekali. Saya jalanin selama 2 tahun, nggak pernah lelah, Semangat. semangat terus. Strong Pak Haji. Asmewe. Oke Pak Haji. Nah, udah itu 2017 baru saya buka sendiri usaha. Waktu Gunung Agung meletus, mau meletus itu kan, nah, di sana ada 2017 saya buka sendiri. Pertama saya goreng cuma 5 kilo, terus naik 10 kilo. Oh, dari kecil. Bertahap ya 15 kilo, terus 20 kilo, 25 kilo. Sekarang alhamdulillah bisa sampai 8 kintal, 800 kiloan kurang lebih. Wih, 1 ton lebih kurang Pak Haji ya. Hampir 200 kilo 1 ton. Insya Allah nanti sampai 1 Amin, ton. amin, amin. Nah, Pak
Pak Haji setelah ikut sama orang kok bisa nekat kali buka usaha kerupuk nih Pak Haji, apa Nah. gimana gitu? Karena waktu Gunung Agung mau meletus itu kan saya punya jalur jualan di Karangasem 3 jalur, Ah, Kintamani 3 jalur. Jadi saya Karangasem udah nggak bisa jualan 3 kali, 3 jalur itu stop itu, udah nggak ada penduduk pada ngungsi kan. ya. Akhirnya saya jualan cuma seminggu 3 kali di Kintamani aja. Nah, jadi dalam seminggu 4 hari itu libur, jadi habis uang itu kan buat makan anak istri. Nah, akhirnya saya waktu itu memutuskan sama istri nekat saya buka sendiri, kecil-kecilan masih sendiri itu selama 1,5 tahun saya sendiri Berjuang tuh Pak Haji. berjuang dari 5 kilo dulu sampai sekitar kurang lebih 50 kilo itu sendiri berjuang, apa lebih itu kurang lebih. Terus datanglah temen si Awan itu sekitar udah sekarang 1,5 tahun dia kerja sama saya. Dari itu terus jadi anak buah tukang bungkus nambah. Sekarang alhamdulillah semua nambah dan saya banyak macam item di sini, kurang lebih 30 Kerupuknya macam item macam-macam. ya. Saya ini dah variasi semua kerupuknya, dari gantungan 1.000-an 5.000-an semua saya bikin. Ayo deh pilih. Ya nak tegang woy. Oke teman-teman, jadi perjuangan dari seorang Maisa Afni itu dia teman. Ini teman saya sendiri, beliau Pak Haji. Saya juga kadang gimana ngomong ya teman-teman, soalnya beliau seorang haji, sedangkan kita ngobrolnya kayak temen gitu. Kadang saya nggak juari itu malu gitu teman-teman. Tapi karena ini ya mungkin karena akrab ya teman-teman, tapi harus ada batasnya juga kayak gitu teman-teman. Oke, perjuangan beliau ini dari 2000 berapa bukanya nih Pak Haji? 2017 tanggal 7 bulan 11. Nah itu berarti di akhir tahun Pak Haji ya, hampir di akhir tahun sampai di 2020 ini teman-teman, hampir 1 ton. Dulunya yang dari 5 kilo 10 kilo itu diolah sendiri, sampai sekarang punya karyawan teman-teman kayak gitu. Jadi ini mantan TKI Arab, berikut istrinya juga teman-teman, TKW juga Ya. ya. TKW Arab juga. Istri saya Bu di Haji. Arab Saudi hampir 12 tahun. Istrinya, bahan lamanya Bu Haji. Lamaan 12 tahun. Oke gitu teman-teman, ceritanya dari seorang Haji Bobi atau Haji Maisa, dari perjuangan dia dari TKI sampai pernah jatuh bangun jualan roti, pernah bangkrut juga ya kan, terus pernah ikut orang sampai sekarang besar banget teman-teman. Jadi kalau dipikir-pikir ini sambungan video yang kemarin ya, mungkin bisa dilihat nanti di video sebelumnya, itu bisa dilihat teman-teman luasan tanahnya ya, bukannya pamer enggak teman-teman, dari hasil beliau bekerja sampai bisa sebesar kayak gini. Ini lanjutan videonya, wawancaranya dengan Pak Haji Bobi kayak gitu teman-teman. Oke Pak Haji, mungkin sekian dulu Pak Haji, terima kasih informasinya, semoga menginspirasi yang lain teman-teman yang dari TKI Taiwan, Arab Saudi, Hong Kong, Semangat, Malaysia, jangan Singapura. putus asa. Nah tetap semangat, jangan putus asa. Sip. Oke teman-teman, mungkin yang kenal dengan Pak Haji Maisa mungkin bisa komen di bawah. Mungkin teman seperjuangannya atau teman ratingnya dulu bisa komen di bawah. Bisa nanti minta nomor kontaknya kalau udah lupa. Oke teman-teman, sekian dulu vlognya. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika suka, dislike aja jika nggak suka, komen jika ada yang ditanyakan, dan share jika video ini menghibur atau bermanfaat. Subscribe juga tentunya. Itu aja dulu dari saya, Ekan Deso, Pak Haji Bobi, sama Mas Arif Syakban. Mantul om? Mantul. Asik. Itu aja dulu dari saya, Ekan Deso. Tunggu video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.